Ya, selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel Dian Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali pada malam hari ini, tentunya dalam acara Windows of World, baca buku, buka dunia. Ya, seperti biasa dalam Windows of World kita akan meresensi satu buah buku yang tentunya sangat menarik. Dan seperti pada kali ini, bukunya tidak kalah menarik. Ini masih dari Ajahn Brahm, yaitu Hore Guru Si Cacing Datang Lagi. Bukunya seperti ini covernya. Dan di sini ada juga DVD video Ajahn Brahm tur di Indonesia ketika beliau tur di Indonesia. Ya, untuk itu telah hadir peresensi pada malam pada kali ini, yaitu adalah Daniel. Selamat malam. Ya, Daniel ini adalah salah satu mahasiswa STAB Kertara Jasa Batu ya. Iya. Di semester ke-7 ya. Ya, dan selain Daniel di sini juga sudah ada narasumber pastinya, yaitu Samanera Dirasiri. Selamat malam ya, Samanera. Iya, pemirsa, langsung saja kita mulai perbincangan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya seperti biasa akan memperkenalkan dulu tentang Ajahn Brahm. Ajahn Brahm lahir di London pada tahun 1951 setelah lulus sebagai sarjana fisika teori di Cambridge University. Ia pergi ke Thailand dan ditahbiskan menjadi biku pada usia 23 tahun. Ia berlatih selama 9 tahun dalam tradisi hutan di bawah bimbingan Ajahn Chah yang tersohor. Ia adalah pembimbing spiritual Bodhiana Monastery di Perth, Australia pada tahun 2004. Ia mendapat medali John Curtin dari Curtin University. Visi kepemimpinan dan pelayanannya bagi masyarakat Australia. Ceramahnya dihadiri oleh ribuan pendengar dari berbagai bangsa. Ya, langsung saja pemirsa, kita mulai resensi buku Hore Guru Si Cacing Datang Lagi ini bersama dengan Daniel. Ya, pemirsa, saya akan mencoba meresensi buku Hore Guru Si Cacing Datang Lagi. Pada buku ini berisi tentang catatan perjalanan Ajahn Brahm yang diundang oleh Ehipasiko Foundation dan Awareness Publication untuk berceramah dalam suatu rangkaian roadshow. Atau buku ini memuat banyak sekali cerita-cerita yang sangat menarik dan juga kocak ya. Walaupun bikunya, yaitu Ajahn Brahm, seorang biku hutan yang sudah melanglang buana di berbagai dunia Buddhis, tetapi beliau begitu luas menyampaikan Dhammadesana ataupun cerita-cerita Buddhis yang banyak memikat hati-hati para pemirsa atau hati-hati para pendengarnya. Beliau diundang oleh Ehipasiko Foundation dan Awareness Publication itu pada 25 Februari sampai 4 Maret 2009. Perjalanan beliau di Palembang, Sukabumi, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Denpasar. Nah, sebagai penulis buku ini sebenarnya adalah saudara Hendra Wijaya, adalah sebagai pengalih bahasa juga pada acara roadshow itu, dan beliau merupakan lulusan dari seorang master ya dalam riset ilmu komputer, lulusan University of Adelaide. Pernah menjadi konsultan teknologi informasi di Singapura. Kemudian beliau ini sangat mahir berbahasa Inggris dan banyak menerjemahkan buku-buku bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Di dalam buku Hore Guru Si Cacing Datang ini banyak sekali cerita-cerita yang diminati oleh pembaca. Di antaranya lebih asik, tidak mabuk, mabuk bikin masalah, berapapun tidak cukup, tukar posisi saja, memikirkannya itu lebih susah, ngapain takut mati, berapa gaji papa, 5 jari survei agama di Swedia. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang menarik di dalam buku Hore Guru Si Cacing Datang ini. Ya, mungkin mau sedikit dibaca sama Daniel. Ya. Salah satu cerita yang mungkin lucu menurut Daniel.
Di sini ada di dalam buku ini ya, di dalam buku Hore Guru Si Cacing Datang ini ada satu cerita yang mungkin saya akan mengambil inti pembahasannya, yaitu tentang mabuk bikin masalah. Pada waktu itu sebelum Ajahn Brahm menjadi seorang biku, beliau ini juga pernah menjadi umat awam seperti saya ini, dan beliau itu waktu itu sangat senang minum-minum yang beralkohol. Nah, pada waktu itu beliau juga sering mabuk-mabukan. Tetapi saat beliau berhenti mabuk, teman-temannya itu heran dan mengajak beliau juga ikut ke bar, ke diskotik. Tetapi beliau heran kenapa dia diajak untuk ikut serta dalam pesta itu, padahal dia sudah berhenti mabuk. Ternyata beliau diundang teman-temannya itu bukan untuk mabuk-mabukan, tetapi untuk menjadikan beliau ini sebagai teman pada saat mereka sudah mabuk, sudah tidak sadarkan diri begitu. Jadi saat nanti sudah tidak sadarkan diri, beliaulah yang menjadi pendamping atau yang mengurusi mereka yang mabuk-mabuk ini untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan itu sangat lucu sekali ceritanya ya, sehingga beliau juga kaget gitu, kenapa bisa begini gitu, seperti itu. Iya, dan langsung ditanyakan ke Samanera ini ya, Daniel ya. Iya. Bagaimana tanggapan tentang pandangan Buddhis tentang mabuk seperti itu, Samanera? Ya, mabuk itu sendiri memang kalau di agama Buddha dilarang. Karena itu berkaitan dengan sila atau aturan kelima, yaitu melatih diri menghindari minuman yang memabukkan. Makanan juga yang bisa memabukkan harus dihindari. Karena kalau kita mengkonsumsi minuman atau makanan yang memabukkan, itu dapat melemahkan kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang sangat penting sekali, yang harus dijaga agar nantinya bisa mengontrol semua tingkah laku, baik ucapan atau pikiran kita juga seperti itu. Ya. Mungkin Daniel ada yang mau ditanyakan ke Samanera? Ya, mungkin bagaimana Samanera caranya untuk mengendalikan diri agar tidak terjerumus dalam dunia misalnya dunia malam seperti itu yang suka mabuk-mabuk gitu. Ya, untuk cara pengendalian diri agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti itu, kita dapat melakukan pencegahan melalui dalam diri. Dalam diri di sini kalau di Buddhis kita bisa menjalankan 5 latihan sila. Yang pertama, berlatih untuk tidak membunuh, berlatih untuk tidak mencuri, berlatih untuk tidak berbuat asusila, berlatih untuk tidak berbohong, dan yang kelima ini tadi yang pembahasan kita, berlatih untuk tidak mengkonsumsi dan meminum minuman yang memabukkan. Jadi cara yang pertama adalah kita harus melakukan pencegahan melalui dalam diri. Selain itu, kita juga dapat memilih cara dengan bergaul. Jadi kita harus bergaul itu bisa milih-milih. Kalau temannya ini tadi dirasa suka keluyuran malam, ya jangan terlalu mengikuti atau jangan mengikuti sama sekali agar nantinya kita tidak terjerumus dan atau ikut dalam pergaulan yang negatif tersebut. Sehingga ya kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang negatif seperti itu, secara otomatis kita tidak akan ikut. Seperti itu. Nah, Samanera, mungkin apa yang dimaksud dengan penyadaran murni, Samanera? Oh, ya. Penyadaran murni sebenarnya itu adalah penyadaran yang memang benar-benar sadar akan hal yang kita lakukan saat ini. Jadi ketika kita melakukan sesuatu saat ini, detik ini, itu kita menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan itu berdampaknya seperti ini nantinya. Nah, apakah baik dampaknya itu, apakah buruk, kita tahu dampaknya itu merugikan atau menguntungkan bagi kita. Jadi ini yang dimaksud kesadaran murni di sini adalah memang benar-benar sadar. Dan ini berkaitan dengan batin, karena di dalam Buddhisme manusia ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah batin dan yang kedua adalah jasmani. Dan di dalam batin inilah yang kesadaran murni ini tadi berperan juga, seperti itu, salah satunya seperti itu. Ya, mungkin saya bisa menambahkan di dalam buku ini juga
Ajahn Brahm bercerita tentang hidup saat ini. Jadi hidup saat ini artinya juga penyadaran murni gitu. Jadi tidak memikirkan masa yang akan datang atau yang masa lalu, tetapi hidup saat ini. Dengan hidup saat ini kita bebas dari masalah gitu. Artinya kita harus melihat sesuatu itu dari sudut pandang saat ini gitu, dan tidak terpengaruhi oleh ketakutan yang akan datang dan kecemasan yang telah kita buat atau kesalahan yang telah kita buat pada yang lalu seperti itu. Berarti hanya saat ini saja. Iya, hidup saat ini untuk kedepannya lebih baik gitu. Tetapi jangan pikiran kita hanya terfokus pada yang akan datang. Tetapi bagaimana saat ini kita hidup dengan baik untuk kedepannya menjadi lebih baik. Berarti fokus menjalankan kebaikan di saat ini supaya di kehidupan yang akan datang atau yang akan datang lebih baik. Lebih baik seperti itu. Iya. Nah, kalau bagaimana menurut Samanera cara mencapai atau menjaga penyadaran murni itu, Samanera? Cara mencapai atau menjaga penyadaran murni ini tidak lain, yang pertama yang harus kita lakukan adalah berlatih. Tentu segala sesuatu itu harus latihan. Tidak ada sesuatu itu yang langsung bisa, tidak ada. Instan, ya? Nah, latihan ini bisa salah satunya yaitu dengan cara bermeditasi. Jadi seperti itu. Meditasi yang harus kita latih setiap hari atau insentif terus-menerus, maksudnya intensif ya. Nah, kita harus melatih meditasi secara intensif terus-menerus agar nantinya kalau kita sudah terbiasa, karena segala sesuatu kalau sudah terbiasa nanti pasti akan bisa. Jadi kesadaran murni ini sebenarnya di dalam batin pertamanya itu adalah kesadaran biasa. Kesadaran yang berkaitan dengan indria kita, seperti kesadaran mata melihat, kesadaran telinga mendengar, kesadaran lidah merasa, dan sebagainya. Nah, namun karena kesadaran ini dilatih terus-menerus, jadi dia bukan hanya fokus ke mata saja, tapi bisa menyadari semua, bahkan pikiran pun bisa disadari. Makanya dikatakan kesadaran murni. Seperti itu. Seperti itu. Yeah. Ya. Nah, kalau menurut Daniel mungkin ada yang mau disampaikan lagi Iya. tentang di sini juga buku Ajahn Brahm? dalam roadshow itu Ajahn Brahm pernah menyampaikan bagaimana nikmatnya saat orang bermeditasi dan mencapai klimaks ya istilahnya seperti itu, tingkat meditasi yang paling tinggi dan merasakan kedamaian dan lebih damai daripada orang melakukan hubungan seks. Kenikmatannya itu lebih dari itu gitu. Sampai orang yang mendengar ceramah itu tercengang, kenapa seorang biku berkata demikian. Perlu diingat sebelum menjadi biku, Ajahn Brahm juga menjadi umat awam, sehingga beliau bisa membedakan bagaimana kenikmatan saat berhubungan intim dengan meditasi, dan meditasi membawa kebahagiaan. Itu dibuktikan dari perkataan atau statement dari Handaka, seorang pendiri Ehipassiko Foundation ini, berkata bahwa orang yang paling bahagia yang pernah saya temui adalah Ajahn Brahm Omngopse. Ajahn Brahm, ya ditahan dulu Daniel dan Samanera. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, setelah pariwara yang berikut ini kita akan segera kembali tetap dalam Windows of World, baca buku buka dunia. Ya terima kasih pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan Windows of World, baca buku buka dunia. Ya kita masih bersama dengan Daniel Prasensi dan juga ada Samanera. Ya Daniel, mungkin bisa dilanjutkan lagi tentang resensinya kali ini di segmen 2. Terima kasih. Pada kesempatan yang kedua ini kita akan membahas tentang isi buku yang memuat tentang cerita Ajahn Brahm, yaitu di sini judulnya tentang meditasi membuat kita tenang dan cerdas. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh ahli psikologi dari salah satu universitas di Amerika. Beliau melakukan penelitian selama 7 tahun terhadap orang-orang yang melakukan meditasi dan orang-orang yang tidak melakukan meditasi. Dan yang mengejutkan, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa para meditator atau orang-orang yang melakukan meditasi itu, memori mereka, ya istilahnya daya serap mereka, ya itu bertambah. Ibarat seperti memori dalam komputer, itu ibarat seperti sudah dimasukkan memori tambahan, ya yang lebih besar lagi, sehingga orang yang bermeditasi itu benar-benar
memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibanding orang yang tidak pernah bermeditasi seperti itu. Di dalam buku ini dijelaskan seperti itu. Ya. Meditasi, Meditasi, ya. Iya. Nah, Samanera, sebenarnya apa yang dimaksud dengan meditasi itu sendiri, Samanera? Di dalam Buddhisme atau ajaran Buddha, meditasi banyak pengertian, terutama dari para sarjana Buddhis dan pemikir-pemikir Buddhis. Ajahn Brahm sendiri, beliau mengatakan meditasi adalah melepas. Jadi seperti itu. Sedangkan banyak pengertian lain, meditasi adalah latihan mental. Beliau juga mengatakan seperti itu. Namun pada intinya meditasi itu memang benar-benar melatih mental. Jadi kalau kita misalnya analoginya seperti ini, kalau kita misalnya ingin bisa memainkan komputer, maka kita harus berlatih komputer, tentu medianya komputer. Nah, kalau kita harus bisa mengendalikan pikiran, ya salah satunya ya harus meditasi. Jadi melatih mental gitu, sudah melatih pikiran. Jadi seperti itu. Pada intinya meditasi itu adalah melatih mental. Gitu. Ya seperti itu. Nah, kalau bertanya ke Daniel sedikit ini, Daniel. Iya. Nah, kalau Daniel sendiri kan juga masih kuliah juga ya di Iya. STAB juga. Nah, pastinya apakah juga melaksanakan meditasi juga? Iya, kita di STAB juga memiliki program untuk vipassana meditasi. Karena meditasi itu sebenarnya dalam Buddhis itu ada dua jenis, yaitu meditasi samatha dan vipassana. Nah, yang kita lakukan adalah samatha, karena itu langsung yang diajarkan oleh Buddha, yaitu tentang vipassana, yaitu tentang meditasi melihat atau pencerahan, meditasi pandangan terang yang dibahas di situ. Jadi intinya meditasi di sini bukan hanya duduk diam seperti patung, tidak seperti itu. Tapi inti meditasi itu adalah menyadari saat ini dan menyadari apa yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi kita harus senantiasa selalu bertanya dalam diri kita, apa yang kita lakukan pada saat ini? Saya sedang melakukan apa saat ini? Jadi sadar setiap momen. Ya, jadi apapun yang kita lakukan kita harus tahu ini apa yang saya lakukan. Dengan kita tahu yang kita lakukan, kita muncul kebijaksanaan. Oh ini baik, oh ini buruk, seperti itu. Ya. Iya, Daniel. Nah, Samanera, mungkin bisa dijelaskan bagaimana meditasi itu sendiri bisa membuat kita tenang dan cerdas. Ya seperti di depan tadi sudah saya jelaskan, bahwasanya meditasi itu adalah melatih mental seperti itu. Nah, di dalam keseharian kita, tentu kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari, tentu sangat jarang sekali kita memperhatikan mental atau pikiran kita. Nah, bagaimana kok bisa meditasi itu hingga bisa menghasilkan cerdas, ingatan yang tajam seperti itu? Karena memang pikiran itu dilatih. Di dalam meditasi itu seperti disinggung oleh saudara Daniel tadi, bahwasanya bukan hanya duduk diam atau memejamkan mata terus melamun, menghayal, bukan. Tetapi di dalam meditasi itu terdapat banyak objek. Kalau kita hidup saat ini seperti yang dijelaskan di buku Ajahn Brahm itu, kita bisa juga apa yang saat ini kita rasakan kita jadikan objek. Seperti halnya yang paling terasa ya napas. Napas yang masuk dan keluar kita jadikan objek. Kita amati terus. Nah, di sisi lain meditasi juga banyak cara. Seperti halnya kalau misalnya tahap awal orang yang ingin belajar meditasi, itu bisa diibaratkan seperti orang yang berada di pintu gerbang dan dia mengamati gerbang itu sampai terus menerus. Jadi dia amati gerbang itu siapa yang masuk, siapa yang keluar. Nah, gerbang ini diibaratkan sebagai napas tadi, atau bisa dikatakan sebagai lubang hidung kita. Jadi ketika napas itu masuk kita sadar sepenuhnya bahwa napas itu masuk. Ketika napas itu keluar kita sadar juga bahwa napas itu keluar. Jadi kalau ini terus-menerus kita dapat sadari, nah bukan hanya napas yang bisa kita sadari nanti. Bahkan ketika kita belajar, kita membaca sekilas itu bisa ingatannya tajam. Jadi bukan hanya napas yang akhirnya nanti kita bisa lihat dengan jelas, tapi ketika kita melakukan hal-hal yang lain seperti salah satunya belajar, kita bisa mudah menangkap pelajaran seperti itu. Nah, kalau untuk Daniel lagi, dalam 1 minggu tuh biasanya berapa kali untuk latihan meditasi untuk tahap awal? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa meditasi itu tidak harus
ada timernya ya, pakai timer seperti itu. Orang harus melakukan meditasi 5 jam satu hari. Kalau orang melakukan 5 jam satu hari, kapan dia kerja? Kapan dia mencari nafkah untuk keluarganya? Tapi maksudnya di sini meditasi adalah mencari sesuatu yang membuat dia damai, bersahabat pada dirinya sendiri. Dengan begitu dia juga bisa menularkan kebahagiaan kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi dia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang dan orang merasa bahagia dekat dia. Seperti dalam buku ini juga ada kesaksian seorang direktur ya di salah satu perusahaan terkemuka di Australia mengatakan bahwa kalau saya tidak bermeditasi maka saya akan menjadi orang yang menyebalkan. Nah, intinya apa? Dia juga sudah merasakan inti meditasi itu. Jadi, meditasi itu tidak harus 1 jam, 2 jam, atau 10 jam. Tidak penting orang duduk bermeditasi, tapi pikirannya tidak pada objek yang seperti dikatakan sama Nera tadi. Tetapi walaupun setengah jam atau 15 menit, yang penting dia sudah mendapatkan kedamaian, ketenangan, itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih baik. Sehingga dia bisa mengembangkan kebijaksanaan, cinta kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, seperti itu. Sama Nera, tadi kan di segmen pertama juga udah membahas atau menyinggung tentang sila ya. Nah sebenarnya sila itu sendiri itu seperti apa definisinya? Sila itu kalau di pandangan Buddhis, sila itu adalah latihan, peraturan atau bisa dikatakan latihan moral, latihan kemoralan. Tadi sudah saya sebutkan ada 5 sila yang harus menjadi dasar latihan bagi umat Buddha, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, berlatih untuk tidak berbuat asusila, terus berlatih untuk berbicara benar, dalam di sini tidak bohong, dan berlatih untuk tidak mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Jadi, sila ini berguna bagi kita untuk mencegah kita berbuat jahat. Jadi, ini merupakan suatu pencegahan. Jadi sila ini hanya dapat mengendalikan ucapan dan perbuatan kita. Sedangkan pikiran ya hanya dengan meditasi mengendalikannya. Kalau sila ini tadi, ini khusus untuk mengendalikan ucapan kita dan perbuatan kita. Nah, sedangkan seperti yang saya katakan tadi, sedangkan pikiran kita itu kita latih khusus dengan meditasi. Jadi seperti itu. Ya. Nah, mungkin Daniel mau menambahkan lagi tentang sila atau tentang mungkin Daniel sendiri ada pengalaman sendiri. Ya. Gini, mungkin kalau orang beranggapan meditasi itu nanti akan menjadi sakti atau mungkin bisa terbang atau lain sebagainya yang merupakan banyak yang kita dengar yang mistis ya tentang meditasi. Tapi dalam hal ini meditasi Buddhis itu lebih pada pengendalian, mengendalikan pikiran karena semua itu bersumber dari pikiran. Kita itu mau berbicara kasar, itu karena pikiran kita sudah emosi. Kita sudah emosi, sudah tidak terkontrol, sehingga pikiran, ucapan kita sudah nggak benar gitu. Kemudian kita melakukan sesuatu untuk memukul orang, itu semua dari pikiran. Jadi meditasi Buddhis artinya apa? Untuk mengendalikan pikiran, mengendalikan apapun yang jelek-jelek itu harus dikendalikan. Nah, mengendalikannya bagaimana? Meditasi. Nah, meditasi bagaimana? Menyadari apapun pikiran yang muncul. Oh, saya lagi marah. Oh iya, saya lagi marah ini sekarang. Nah, kalau saya tahu saya lagi marah, apa saya teruskan? Itu kan pertanyaannya. Nah, dari situ timbul kebijaksanaan. Kita, oh tidak. Ini nggak baik. Kalau saya lakukan ini nggak baik. Sehingga ada pengendalian. Nah, dengan pengendalian itu kita mendapat sebuah pagar betis untuk menghindari diri kita dari hal-hal yang membuat kita rugi dan orang lain juga rugi seperti itu. Jadi sila dan meditasi itu juga satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan seperti itu. Ya. Daniel, sejak umur berapa sudah mulai latihan bermeditasi? Sejak saya mengenal Buddhis, saya belajar meditasi seperti itu. Jadi dan itu membawa kedamaian yang luar biasa bagi kita untuk bermeditasi dan banyak kesaksian-kesaksian yang sudah diutarakan oleh orang-orang yang pernah bermeditasi di wihara ini maupun dimanapun mengatakan bahwa dengan meditasi mereka jauh lebih baik seperti itu. Iya, menarik sekali perbincangannya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan segera kembali tetap dalam acara Windows of World Baca Buku Buka Dunia. Ya, kembali lagi pemirsa, masih dalam acara Windows of World Baca Buku Buka Dunia. Masih bersama dengan Sama Nera Dirasiri dan juga Daniel. Ya,
Daniel, mungkin bisa dilanjutkan kembali di segmen ketiga ini tentang buku Hore Guru Si Cacing Datang Lagi. Ya, saya akan meresensi tentang hidup senang mati tenang. Ya, jadi dalam buku Hore Guru Si Cacing Datang ini, di salah satu isinya itu ada judulnya tentang hidup senang mati tenang. Sebenarnya ada bukunya juga seperti itu. Tapi pada acara roadshow itu Ajahn Brahm mengupas sekilas tentang judul hidup senang mati tenang itu. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa kalau Anda ingin mati dengan baik, maka Anda harus hidup dengan baik juga. Nah, untuk menjadi orang yang baik, Anda harus menjalani sila. Kemudian pikiran juga harus Anda kendalikan seperti itu. Nah, jika Anda dermawan, maka pikiran terakhir Anda pun akan baik. Jadi apapun yang Anda lakukan selama hidup Anda, itu nanti yang mengkondisikan pikiran saat Anda meninggal. Seperti itu dijelaskan oleh Ajahn Brahm dalam judul Hidup Senang Mati Tenang. Nah, ada satu kata yang sangat saya sukai dalam buku ini, yaitu ketika Ajahn Brahm mengatakan seperti ini. Ketika kita menginginkan banyak uang, saat itu kita tidak dapat menikmati apa yang telah kita miliki. Ya, misalnya kita sudah mengumpulkan banyak sekali harta, uang dan lain sebagainya. Tapi kita masih ingin mencari lagi, sehingga kita mengabaikan yang sudah ada. Kita tidak memiliki rasa puas, bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Bukan berarti juga sebaliknya. Ya sudah, saya dapat sekarang 100.000, ya udah saya tidur-tidur, nggak usah cari uang. Ya otomatis nanti kan yang 100.000 itu juga akan habis. Tapi dalam arti di sini jangan kita terlalu melekat terhadap uang itu atau kekayaan kita, supaya apa? Nanti saat kita meninggal, pikiran kita tidak memikirkan itu, sehingga kita bisa mati dengan tenang, tidak memikirkan oh perusahaan saya yang di sini, siapa yang ngurus? Iya siapa yang ngurus, kemudian oh anak cucu saya bagaimana. Itu kalau pikiran terlalu melekat. Intinya itu, kita jangan terlalu melekat pada sesuatu yang kita cintai. Ya, terhadap orang yang kita cintai kita jangan melekat. Ya kan? Kenapa? Kalau kita terlalu melekat, dia pergi keluar kota sebentar, kita sudah cemas. Bagaimana dia di sana? Apakah dia sudah makan apa belum? Padahal dia di sana baik-baik, tapi pikiran kita yang rusak sendiri. Betul. Kita yang membuat diri kita menderita sendiri karena pikiran kita melekat pada atau orang atau barang yang kita cintai. Seperti itu. Iya. Ya. Ya, nah langsung tanya jawab lagi deh sama Nera. Ya, sama Nera, apa saja yang perlu kita lakukan saat atau ketika kita mati nanti, terutama dalam 49 hari pertama? Ya, maksudnya itu pertanyaannya apa yang kita lakukan ketika ada keluarga Ah kita iya, meninggal, bukan ketika kita 49 mati. hari gitu. Ya tentu hal yang pertama yang harus kita lakukan ya harus merelakan. Karena sekali lagi apa yang kita harus mengerti dan memahami bahwasanya kita yang sudah terlahir ini pada akhirnya nanti juga akan mati. Gitu. Jadi ya yang pertama harus kita lakukan adalah ya merelakan. Karena jika misalnya kita menangis, itu pun tidak ada artinya. Itu seperti Ajahn Brahm katakan, itu hanya akan menyesatkan atau menggelapkan jalan yang meninggal seperti itu. Jadi sama kita analogikan seperti ini. Sama seperti ketika seorang ibu ingin bepergian. Namun ibu ini mempunyai anak yang masih kecil dan anaknya ini tidak mau ditinggal pergi dan merengek-rengek menangis terus. Tentu apa yang ada di pikiran ibu ini tentu gelisah kan. Tentu dia memikirkan anaknya terus. Jadi dia walaupun mau pergi itu jadi kepikiran anaknya terus, nggak tenang seperti itu. Nah begitu juga orang yang telah meninggal. Kalau kita misalnya papa kita meninggal misalnya, terus kita merengek-rengek nangis, apakah papa kita akan hidup lagi? Bahkan kalau hidup lagi kita lari pasti. Nah, ngeri juga. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah merelakan. Karena dengan kita rela, papa kita yang pergi pun akan ya merasa tenang. Karena papa pergi, anaknya ya baik-baik saja, tuh nggak rewel, nggak nangis gitu seperti itu. Jadi seperti itu. Iya. Nah, mungkin Daniel ada mau ditambahkan? Iya. Selain yang dikatakan oleh Samanera tadi, mungkin saya menambahkan sedikit bahwa pada saat
ada terjadi kematian atau perpisahan di dalam keluarga kita, kita harus atau terhadap orang yang kita cintai ya, tidak mesti keluarga kita, mungkin teman kita atau tetangga kita yang kita benar-benar cintai, sayangi gitu ya, sangat baik terhadap kita. Nah, yang perlu kita catat dalam pikiran kita pada saat perpisahan itu terjadi adalah tidak ada yang kekal di dunia ini, apapun itu, termasuk perjumpaan. Ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Jadi kita harus menyadari itu. Dengan kita menyadari bahwa semua itu pasti akan berubah, maka kita akan mendapat suatu kesabaran, ketabahan istilahnya seperti itu, untuk menghadapi perpisahan ataupun kematian terhadap atau misalnya keluarga kita seperti itu. Jadi kita tidak kecewa, tidak terlalu kecewa seperti itu, tidak terlalu menderita kalau kita menyadari bahwa semua tidak ada yang kekal. Ya, karena kalau kita menyadari bahwa hidup ini hanyalah proses, ya, misalnya orang dari lahir, kemudian dewasa, bekerja, kemudian nikah, tua, mati, ya sudah, hidup ya seperti itu. Ada hidup pasti ada mati gitu. Kalau kita menyadari hukum alam seperti itu yang diajarkan oleh Buddha ya, dalam Dhamma ya, ajaran Buddha itu sangat membuat kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi semua bencana dalam kehidupan kita, termasuk dalam menghadapi momen di mana keluarga kita meninggal seperti itu. Iya. Nah, sama Nera, apa saja yang perlu kita lakukan terhadap orang yang baru saja meninggal? Iya. Hal yang harus kita lakukan ketika ada keluarga atau siapapun yang dekat dengan kita, seperti tadi saya contohkan papa misalnya meninggal, itu ya kita harus, ya sebagai anak, sebagai yang ditinggalkan, kita harus menjalankan kewajiban kita. Kewajiban kita yaitu melakukan upacara kematian tentu. Kita harus merawat ya jenazah, merawat mendiang, dan juga hal yang terpenting lagi, pertama tadi kalau 49 hari itu, kita harus banyak-banyak berbuat baik atas nama mendiang, atas nama yang meninggal. Karena ibarat, saya pakai ibarat lagi, ini seperti halnya ketika kita mengantarkan papa kita ke bandara, kita yang beli tiket itu kita, anggap saja kita. Nah, kita bisa memilihkan tiket yang kelas ekonomi atau yang kelas yang kelas lebih dari ekonomi, gitu kan? Nah, maksudnya apa? Kita bisa melakukan kebajikan untuk atas nama papa kita yang telah meninggal, dan tergantung dari kita. Kalau kita banyak-banyak melakukan kebajikan atas nama papa yang kita meninggal, tentu kita kan tidak tahu papa kita meninggal apakah nantinya papa kita terlahir di surga atau di alam yang mana, tidak tahu. Nah, kalau misalnya dia terlahir di surga terus kita berikan kebajikan atas nama beliau, otomatis kan kebajikannya bertambah. Nah, otomatis yang tadinya tinggalnya di surga ini, misalnya terlahir di surga ini, dia bisa naik lagi surga lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana jika papa kita misalnya meninggal terus karena perbuatannya waktu hidup ya yang kurang baik, terus terlahir di alam yang kurang menyenangkan. Nah, dengan bekal tiket seperti saya ibaratkan tadi, tiket yang kita belikan kebetulan tiket yang mahal, itu bisa membantu papa kita untuk tidak terlahir di alam yang menyenangkan. Jadi dia bisa terlahir ke alam yang lebih baik dari jasa kebajikan yang kita perbuat atas nama papa kita. Seperti itu. Berarti seperti kayak beramal seperti itu ya. Iya. Tapi di atas namakan atas yang sudah meninggal seperti itu. Iya, mungkin Daniel ada sedikit mau menambahkan lagi? Ya, intinya nanti pada saat kita bertemu dengan perpisahan, ya baik itu orang meninggal ataupun orang tua kita pergi atau teman yang kita cintai pergi atau pacar sekalipun misalnya seperti itu. Nah, ya itu tadi kita harus terus menyadari bahwa tidak ada yang kekal seperti itu, dan senantiasa mendoakan mereka supaya mereka lebih baik ke depannya. Misalnya kalau meninggal ya supaya masuk surga seperti itu, atau misalnya yang pergi kuliah ke luar negeri teman kita bisa mendoakan semoga mereka sukses. Dengan memancarkan cinta kasih terhadap orang yang kita sayangi itu, mereka mendapatkan energi kebaikan itu gitu dari pikiran cinta kasih kita itu kita pancarkan, mereka mendapatkan ketenangan juga seperti itu. Jadi bukan malah sebaliknya meratapi orang yang telah pergi, itu nggak ada gunanya, kita rugi, mata kita bengkak-bengkak, kemudian orang yang
pergi ini juga tidak tenang, tidak damai, meninggalkan kita, kepikiran kita gitu ya. Dia selalu memikirkan kita. Jadi kita senantiasa harus berpikir positif dan berperasaan yang positif sehingga dia bisa lebih tenang. Seperti itu. Iya. Ya, nah Samanera, apa yang dimaksud dengan karma baik Samanera? Oh, iya. Karma baik. Karma itu adalah kalau bahasa Palinya juga kama. Karma itu bahasa Sanskerta, kama juga sama artinya. Itu adalah perbuatan. Artinya itu perbuatan sesungguhnya. Nah, kalau digabungkan karma baik, jadi perbuatan baik. Jadi ya perbuatan baik di dalam kitab suci agama Buddha di bagian Anguttara Nikaya, itu terdapat 3 jenis perbuatan baik. Perbuatan baik itu dapat kita lakukan melalui ucapan, dapat kita lakukan melalui tindakan, perbuatan, badan jasmani, dan juga dapat kita lakukan melalui pikiran. Jadi seperti itu. Jadi melalui ucapan, pikiran, dan tindakan. Iya, Ya, seperti nanti itu. dilanjutkan kembali menyambung sedikit tentang karma setelah pariwara. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali tetap dalam acara Windows of World, baca buku buka dunia. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam acara Windows of World, baca buku buka dunia. Ya, di segmen terakhir ini masih membahas atau meresensi buku Hore Guru Si Cacing Datang Lagi, karya dari Ajahn Brahm. Ya, nah. Dan ya, mungkin bisa dilanjutkan kembali di segmen yang terakhir ini untuk resensinya. Iya, mungkin di masyarakat banyak terjadi ya tentang orang menjadi pusing gara-gara orang lain. Nah, untuk sesi yang terakhir ini atau segmen terakhir ini, saya akan mengulas tentang bagian yang berjudul Jangan Biarkan Orang Lain Mengendalikan Kebahagiaan Kita. Nah, dalam cerita ini, Ajahn Brahm bercerita bahwa pada saat itu di Thailand, guru beliau bernama Ajahn Chah berkata kepada beliau bahwa bila ada orang yang mencaci kamu sebagai anjing kamu, seperti itu ya. Nah, kamu harus cepat-cepat lihat istilahnya bokong kamu gitu. Ada ekornya tidak gitu. Kalau tidak ada ekornya berarti kamu bukan anjing gitu. Artinya kamu jangan mengambil hati atas omongan orang lain, seperti itu. Dan yang terpenting dalam cerita ini, beliau berpesan bahwa jangan terlalu khawatir. Janganlah mengkhawatirkan masa mendatang, jangan pikirkan perkataan orang lain, anggap saja mereka itu gila. Artinya gila apa? Tidak bisa membedakan misalnya dia itu binatang atau bukan, seperti itu. Kadang orang kan lo emosi kan suka memaki orang lain dengan sebutan yang ada di kebun binatang seperti itu. Padahal kan ya dia manusia bukan binatang, seperti itu. Nah, intinya di dalam cerita ini bagaimana kita mengontrol emosi kita, pikiran kita untuk tidak terpengaruh dengan situasi di luar, dengan omongan orang, celaan orang, cacian orang. Itu yang terpenting. Dan kita juga jangan melihat itu sebagai angin lalu, tapi sembari introspeksi diri tadi, lihat ada nggak kesalahan kita. Kalau memang tidak ada kesalahan kita yang patut dicela, yang tidak patut dikritisi, ya ngapain kita pusing-pusing hadapi orang yang ngawur seperti itu. Nah, tapi kalau memang caciannya itu, celaannya, kritikannya itu benar apa adanya, itu kita jadikan sebagai sesuatu yang membangun gitu dalam diri kita. Jadi sesuatu saran yang membangun dalam yang kedepannya, untuk ke depan, seperti itu. Jadi intinya kita cobalah untuk menenangkan diri terlebih dahulu untuk menanggapi hal-hal yang buruk di sekitar kita, sehingga kita tidak kacau duluan. Nah, dengan demikian kalau kita sudah tenang, bisa kita menghadapi dengan bijaksana yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak buru-buru marah seperti itu. Dan ada banyak tips ya untuk menghadapi seperti itu. Ya. Nah, Samanera, menurut Samanera tentang judul tadi Samanera, jangan biarkan orang lain mengendalikan kebahagiaan kita. Mungkin Samanera bisa menggambarkannya seperti apa, Samanera? Di dalam lingkungan masyarakat atau di kehidupan kita sehari-hari, kita sering masalah itu kebanyakan timbul dari kita sendiri. Karena mengapa? Karena kita terlalu banyak melihat keluar, terlalu banyak melihat orang lain. Nah, seperti tadi dicontohkan Saudara Daniel yang ada di dalam buku itu, ketika orang mencaci maki, respon kita, kalau misalnya respon kita positif, baik,
itu tidak ada masalah. Seperti tadi dicontohkan oleh Ajan Cah, kita seperti dibilang binatang, kita lihat ini patat kita, bokong kita, maaf gitu kan. Nah, kalau kita nggak ada ekor ya kan ngapain repot-repot, berarti kan kita bukan anjing gitu seperti ini. Nah kadang tapi masalah ini timbul karena kita memang terlalu banyak melihat keluar, kita terlalu banyak menuntut. Nah mengapa kadang kita sering ketika dicaci, mengapa dia kok mencaci saya seperti ini, kita selalu menyalahkan orang yang mencaci, kita bukan menilai diri sendiri. Nah harusnya kita menilai diri sendiri, mengapa orang itu mencaci dan apa ada yang salah dalam diri saya sendiri. Nah, ketika kita bertanya seperti itu, kita hendaknya harus mengecek lagi perbuatan apa sih hari ini yang membuat saya hingga sampai dicaci maki, atau perbuatan apa sih yang mungkin kemarin atau mungkin minggu lalu, mungkin ketika kapan saya bertemu dengan dia, oh kok sekarang waktu ketemu dia mencaci saya, apa saya ada salah seperti itu kan? Pada intinya kita harus memeriksa diri. Nah dengan demikian ya secara otomatis kalau kita melihat ke dalam diri kita, jadi orang lain tidak akan dapat merebut kebahagiaan kita. Jadi kadang memang kebahagiaan kita tuh direbut orang lain dengan cara seperti itu yang saya jelaskan tadi, karena kita memang terlalu banyak ngurusi yang ada di luar dari diri kita seperti itu. Ngurusin urusan orang lain. Iya, Sama Nera ya. Nah, ya. Iya. Nah sama Nera, apa yang dimaksud dengan meditasi meta bawana? Nah, meditasi meta bawana adalah jenis meditasi cinta kasih. Pada dasarnya dalam kita meditasi itu kan mempunyai objek. Namun di dalam meta bawana ini objek kita adalah cinta kasih. Cinta kasih itu kita dapat mengharapkan misalnya ibu kita berbahagia, semoga ibu kita berbahagia, semoga ayah kita berbahagia dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya nanti kita hanya menyebutkan semoga semua makhluk berbahagia. Agar apa? Agar cinta kasih kita itu universal, tidak memihak. Jadi seperti itu. Ya, Daniel mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin begini ya, untuk supaya kita lebih bahagia dalam kehidupan ini ya, pemirsa Dharma TV, kita coba mengubah pola pikir kita, bukan mencari kebahagiaan, tetapi menciptakan kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Kebanyakan kan orang, kenapa kamu memeluk satu agama? Mencari kebahagiaan. Kenapa kamu membaca buku itu? Supaya saya bahagia, seperti itu. Bukan, tetapi kebahagiaan itu harus dicari dalam diri sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita bersahabat dengan diri kita sendiri, yang pertama. Yang kedua, kita mengembangkan cinta kasih, compassion kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Nah, seperti dikatakan sama Nera tadi, bahwa dalam meditasi meta bawana yang ditekankan adalah mengasihi diri sendiri dulu, artinya mencintai diri sendiri dulu, kemudian nanti pada akhirnya kita bisa mencintai semua orang. Nah, dengan begitu kita udah bahagia, seperti itu. Jadi kita jangan melihat terus yang di luar, tapi kita cobalah memunculkan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Contoh, pada saat mungkin orang mencaci kita, jangan lihat caciannya dulu, lihat dulu lucunya dia. Oh, dia marah-marah, mukanya kok seperti apa ya gitu, kok lucu ya kamu. Tapi jangan kita katakan kamu marah-marah kayak gitu kayak sejenis gini. Wah, dia tambah marah. Tapi kita menghibur diri kita dulu sendiri, jangan terlalu kita merespon caciannya dia dulu, supaya kita lebih tenang, seperti itu. Jadi usahakan kita menciptakan kebahagiaan dalam diri kita sendiri, baru kita menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, nah sama Nera, bagaimanakah caranya bisa tetap bahagia dan mengharapkan orang lain bahagia tanpa pilih kasih dalam hidup ini, sama Nera? Ya, memang ini kelihatannya memang sulit, namun bukan berarti tidak bisa. Hal ini kita bisa dapat lakukan dengan pengertian tentunya. Kita harus mempunyai pengertian bahwa semua makhluk, bahkan termasuk kita, itu mempunyai urusan masing-masing. Jadi urusan masing-masing di sini, tadi kan kalau kita sudah menyinggung kama, apa yang kita lakukan itu adalah apa yang akan kita panen atau kita petik. Nah, begitu juga orang lain. Misalnya kita dicaci, misalnya kan. Ketika orang itu mencaci, ngapain kita repot? Kita mencaci kita, ngapain kita repot? Itu kan urusan dia. Dia mencaci kan buahnya, terus dia yang metik, bukan kita yang metik. Kita yang dicaci harusnya ya harus balas dengan cinta kasih. Kalau kita balas dengan sama-sama mencaci,
nanti tidak ada akhirnya, seperti itu. Jadi ketika orang mencaci, ya kita berpikir seperti ini, ya kasihan. Tapi jangan dikatakan di depan orangnya, kasihan kamu mencaci saya, dapat karma buruk, perbuatan buruk, dan kamu akan menderita di masa yang akan datang. Jangan seperti itu, jangan diomongkan langsung. Tapi kita di dalam batin kita merenung, kasihan orang ini. Apa kok berbuat seperti itu? Padahal itu merugikan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, dengan demikian kepada siapapun kita tidak akan memihak. Jadi kita bisa bebas memancarkan cinta kasih dengan perenungan kepemilikan pemilikan hasil perbuatan, hasil karma yang telah masing-masing makhluk itu dilakukan, seperti itu. Ya, nah Samanera dan Daniel, karena ini juga kita sudah sampai di penghujung acara dari Windows of Word. Jadi mungkin dari Samanera dulu, mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa Dhamma TV di rumah, Samanera? Ya, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, di dalam kita menjalani kehidupan pasti akan bertemu dengan masalah. Dan masalah itu beraneka ragam. Namun, masalah itu akan bisa terselesaikan, tentu dengan berbagai cara. Salah satu cara yang kita dapat tempuh untuk mengatasi masalah agar menjadi bekal untuk menghadapi masalah adalah dengan cara membaca. Membaca apapun sesuai dengan kemampuan kita, dan dirasa apa yang kita baca itu bermanfaat bagi diri kita dan bagi pihak lain, itu patut dilakukan. Karena hal itu juga akan menambah wawasan kita dan juga membimbing kita untuk memecahkan masalah dan memperoleh kebahagiaan. Jadi seperti itu. Samanera, ya mungkin dari Daniel ada pesan-pesan? Ya, pesan-pesan saya buat pemirsa Dhamma TV yang ada di rumah, kita harus menyadari bahwa diri kita tidak sempurna. Begitu juga orang lain juga ada yang banyak tidak sempurna. Jadi cinta sejati adalah mencintai ketidaksempurnaan dari orang-orang yang kita cintai. Jadi pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, intinya kita harus bisa mencintai kekurangan diri kita sendiri dan mencintai kekurangan orang lain, sehingga muncullah cinta sejati dalam diri kita dan kita bisa men-share kepada orang-orang yang di sekitar kita. Terima kasih. Ya, Daniel, terima kasih, dan juga Samanera karena pada kesempatan kali ini bisa berbagi dalam Windows of Word. Semoga kita dapat berjumpa lagi di episode yang akan datang. Ya, pemirsa, usai sudah acara Windows of Word pada kali ini, tetap saksikan Windows of Word setiap hari Selasa pukul 8 malam hanya di Dhamma TV, selalu damai di hati. Akhirnya saya Angel Dian Pratiwi dan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa minggu depan.